Perkenalkan, saya Sulaiman Mamula, guru SMK Negeri 1 Matilango, mata pelajaran fisika, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023, tempat di Universitas PGRI Semarang. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi pokok gerak lurus berubah beraturan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Jadi itu saya akan ambil absen dulu. Usman Rahman, Valencia, Farel, Hadir. apa tidak? Hadir apa tidak? Valencia hadir. Keluar. Apa ya? Isra Muhammad. Oke, baiklah adik-adik, hari ini kita masuk pada materi yang baru. Tapi sebelum itu, nah, adik-adik, pernah ada yang melihat benda bergerak? Nah, misalnya ya, saya contohkan. Misalnya sebuah HP, ya. Misalnya sebuah HP, dia dikatakan bergerak apabila Tidur. apa? Gerakan. Apalagi selain digerakan? Dipindahkan. Ya. Nah, atau berpindah tempat. Ya. Dengan kata lain, gerak itu apa? Berpindah tempat. Ada bisa? Adik kan? Jadi gerak itu dikatakan benda bergerak apabila berpindah tempat. Nah, betul sekali apa yang akan dikatakan dalam hal ini. Kita harus tahu posisi dulu tentang gerak benda, ya. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi. Nah, yang berikut untuk materi hari ini kita masuk pada materi. Adapun indikator yang kita capai dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang kedua, memformulasikan persamaan kecepatan pada GLB atau gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang ketiga, memformulasikan persamaan perpindahan pada GLB. Kemudian yang keempat, menyajikan tabel data hubungan jarak, waktu, dan kecepatan pada GLB. Kemudian yang berikut, menyajikan tabel data kecepatan GLB setiap waktu. Jadi setiap waktu di sini maksudnya hubungan antara percepatan dengan terhadap waktu, ya. Kemudian yang terakhir, mengoperasikan gadget atau HP atau media pembelajaran. Nah, kemudian yang berikut, tujuan, ya, memahami karakteristik besaran-besaran fisis. Ini tentang gerak. Tujuannya adalah yang pertama adalah memahami karakteristik besaran-besaran fisis terkait kedudukan, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu pada materi GMB dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis hubungan antara kedudukan, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu melalui grafik. Kemudian yang ketiga, membuat grafik hubungan antara kedudukan, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu pada materi GLB berdasarkan data. Nah, jadi data di sini kamu akan diberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nantinya kamu akan praktek nanti, ya. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan gerak lurus berupa peraturan melalui grafik dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran, ya.
tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi GLBB, ya. Yang tadinya yang sebelum itu adalah konsepnya atau indikatornya, indikator pencapaian, dan kemudian yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Nah, sekarang saya akan bagikan kamu ke dalam kelompok si Alia di sini Alia. Kemudian Keisha yang di sebelah. Alia sebelah sini Alia. Gak usah pindah kursi, orang yang pindah. Kamu di sebelah sini. Di situ. Sebelah sini. Ibriro yang kemarin ya, seperti itu ya. Agung di sebelah kiri saja. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah praktikum studi kasus tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Oke, silakan setiap kelompok mengambil bahannya, bahan dan alat. Silakan untuk kelompok. Kelompok mana yang tidak memiliki master? 3 kelompok ya. Sana ada sana. Oke, silakan aku. Dibagi setiap kelompok satu. Aku bagi dulu tuh aku. Oke, perhatikan lembar LKPD-nya kamu. Judul praktikum itu apa? Gerak lurus berubah. Nah, judul praktikum adalah studi gerak lurus berubah peraturan. Kemudian yang kedua, tujuan praktikum mempelajari sifat-sifat gerak lurus berupa peraturan atau GLBB dan mengukur percepatan objek pada GLBB dan menganalisis hubungan antara kedudukan kecepatan dan percepatan terhadap waktu. Oke, silakan. Ukur dulu bidang miringnya. Yang pertama berapa? 90 kan?
Nah, dengan tinggi bidang ini berapa? Tinggi bidang ini yang pertama berapa? 10 ini berapa? Berarti yang ini kan? Ini yang 20. Nah, satu orang ya 30 lepas. Ada sama-sama ya sebetulnya. Masih ada sih. Berapa? 1,04 kan? 1,0 pas begitu. Baru ukuran berapa senti? Berapa ini kita? 90 kan? Mana kan sih teman? Nah, dari situ. Nah, baru mana sekuat? Sama-sama, San. Berapa? 1,32. Nah, ini catat di mana tabelnya tadi? Berarti ya ini 1, oke. Ada yang masih kurang paham? Halo, perhatikan ya, untuk pengerjaan grafik. Grafik di situ kan ada 90, 80, 70 dan jarak ya. Ini jaraknya di sini. Ini salah ya. Jaraknya di sini 90, 80, 70 dan seterusnya kan? Halo. Perhatikan semua yang lain. 80, 90, 80, 70 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini terhadap waktu. Waktu pengukurannya kamu. Halo. Hai. Waktu pengukurannya kamu berapa di sini? 90. Misalnya 1, sekian. Misalnya 1 menit. Ya. Kemudian 82 menit. Kemudian 73 menit. Kamu hubungkan ini. Misalnya 10. Kayak 1 menit ya. Sini. Kemudian 80 itu dapat 2. Misalnya ini ya, contoh. Dapat 2 menit gini. Kemudian 70 dapat 3 menit. Halo. Kemudian kamu hubungkan antara titik sana, kamu berikan titik di sini ya. Kemudian kamu garis begini. Tuh, ya. Dia berbanding lurus. Jadi kita pasti sudah selesai. Halo. Sekarang kita masuk pada presentasi ya. Kamu tadi sudah melakukan percobaan dan sudah mendapatkan hasil percobaan yang kamu telah lakukan. Maka kita masuk presentasi untuk mempresentasikan hasil percobaan yang kamu telah lakukan. Nah, untuk kesempatan pertama saya memberi peluang siapa yang sudah siap, kelompok yang sudah siap mempresentasikan. Halo, yang sudah siap mempresentasikan siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1, oke, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lain perhatikan ya, kelompok yang lain perhatikan. Oke, silakan yang kelompok 1. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya.
kecil jaraknya semakin cepat waktunya karena gerakannya cepat. Oke. Dipersilakan. Tidak ada pertanyaan? Alia? Silakan Alia. Oke, silakan. Jangan lupa perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim Bangga. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung percepatan kelereng pada tinggi bidang miring 10 cm dan jarak 90 cm. Baik, saya akan menjawabnya. Yang diukur itu melalui rumus, yaitu A sama dengan V2 kurang V1 bahagi T. Contohnya 90 kurang 0 bahagi 1,32 sama dengan 90 bahagi 1,32 sama dengan 68,1. Oke, bagaimana kelompok 3? Bisa? Oke, berikan aplaus dulu. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akan mengakhiri untuk presentasi kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Tidak ada lagi pertanyaan. Oke, demikian kelompok 1 ditutup. Demikian presentasi dari kami. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus kelompok 2. Kelompok 1. Silakan kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Sorry, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Kelompok yang lain perhatikan. Selanjutnya, dari praktikum kami tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiringan, maka semakin cepat waktu kelereng menempuh jarak di titik A. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat kemiringan, maka semakin lambat waktu kelereng menempuh jarak di titik A. Oke, demikian presentasi. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang kamu bisa simpulkan pada gambar ini? Ada pertanyaannya di sini. Nah, menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Jelaskan alasannya. Ada yang bisa? Halo? Sudah melihat gambar? Kelihatan jelas? Coba mana menurut kamu yang bergerak dan yang tidak bergerak? Oke, silakan lanjutkan. Menurut saya yang bergerak itu macan dengan anjing itu karena mereka berpindah tempat, dan yang tidak bergerak itu ada burung karena mereka tidak berpindah tempat. Oke, ada lagi? Selain tadi ada, Agung, siapa yang bisa mengilustrasikan tentang gambar ini atau video ini? Selain tadi ada lagi? Oke, coba perhatikan baik-baik. Mana yang bergerak di sini? Macan. Kemudian burung? Burung bergerak. Karena dia sementara ini, coba lihat. Terbang kan? Kemudian kunci yang di bawahnya juga yang tidak bergerak itu adalah ayam, kemudian kucing yang di atasnya, yang putih. Ya, itu yang tidak bergerak. Jadi setidaknya, tapi tidak salah juga yang kamu sebutkan tadi. Itu tetap sama karena kita melihat posisi gerak itu adalah perubahan posisi benda, ya.
Yang tidak bergerak itu adalah ayam yang pertama, kemudian yang di atasnya itu adalah kucing yang berada di atas yang warna putih. Yang bergerak itu burung, kemudian ini macan dengan anjing, kemudian yang ketiga adalah kucing yang di bawah di atas itu. Nah, itu adalah proses mengapa kita harus mengetahui tentang geraknya. Nah, kemudian yang berikut, gerak. Gerak lurus berupa beraturan. Didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Percepatan tetap berarti besar maupun arahnya tetap. Ya. Dalam GLB, benda dapat bergerak dipercepat atau diperlambat. Benda dipercepat karena benda selalu mengalami pertambahan kecepatan yang sama dalam selang waktu yang sama. Benda diperlambat karena benda selalu mengalami pengurangan kecepatan yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Itu pengertian daripada GBD. Ini faktualnya. Kinematika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Pada kinematika gerak lurus, salah satunya adalah gerak lurus berupa beraturan. Sebenarnya dia ada dua ya. Yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah gerak lurus berupa beraturan. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Aku yang ingin bertanya silakan. Mungkin pada saat aplikasinya kita akan ambil pada saat praktek nanti ya. Nah, konseptual jarak dan perbedaan merupakan besaran yang berbeda. Jarak atau panjang rute merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor, panjang titik awal dan akhir. Kecepatan adalah perubahan perpindahan setiap waktu, kelaju adalah perubahan jarak setiap waktu, percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu. GLB adalah gerak benda dengan percepatan konstan. Jadi GLB itu adalah percepatannya konstan, dia tidak berubah. Ya, percepatan itu disimbolkan dengan A kecil. Dia percepatannya itu dia konstan. Tahu konstan? Halo? Konstan tahu? Konstan itu adalah tetap. Dia kalau misalnya percepatannya 30 atau 60 km per jam. Nah, dia akan akan terus begitu. Dia akan tidak akan pernah berubah percepatannya. Ini ada jarak perpindahan. Rumusnya ya, GLB jarak perpindahan itu sama dengan S sama dengan V kali D. Kemudian kelajuan rata-rata V rata-rata jarak per waktu atau di situ S per C. Kemudian kecepatan rata-rata delta S ya. Jarak ini ada di sini, ada rumusnya GLB. Oke, sekarang kita masuk pada evaluasi ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan praktikum dan sekarang kita masuk pada evaluasi. Nah, sediakan kertas, tulis nama dan kelas. Nah, soal ini ada terbagi dua ya. Halo. Soal ini ada terbagi dua. 3 nomor itu objektif dan 1 nomor esai ya. Nah, perhatikan ya. Saya berikan contoh ya. Perhatikan, saya berikan contoh. Misalnya nomor 2 ya. Misalnya sebuah pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan 60 km per jam menuju kota A yang berjarak 120 km. Maka waktu yang diperlukan pengendara tersebut untuk sampai di kota A adalah, misalnya kamu pilih 3,5 jam. Nah, apa alasannya kamu memilih 3,5 jam itu? Aku sebelah. Baik, soal tulis.
Soalnya tidak perlu ditulis ya. Langsung jawab ya. Misalnya kamu memilih jawabannya poin A ya. Halo. Kenapa kamu pilih A? Harus disertai alasannya. Alasan pilih A karena dengan cara menggunakan rumus ini demikian, kemudian hasilnya 3,5 jam. Ya. Halo. Mengerti? Paham? Oke. Silakan dikerjakan. Nomor 1 dulu. Langsung dijawab ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Jangan lupa di LKPD tulis nama kelompok ya. Kan di sini saya sudah bilang kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semua? Kelompok yang sudah boleh diantar. Jangan lupa LKPD-nya juga ya. Kasih 1 ya antara LKPD dengan lembar evaluasi. Kasih 1, Kesia. Kasih di dalam. Oke, silakan kembali ke tempat. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 mana kelompok 4? Yang pertama itu adalah gerak ya. Jadi gerak itu adalah benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi. Yang pertama. Kemudian gerak lurus beraturan itu ada terbagi atas 2. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah aturan. Dan besaran-besaran bisnis yang ada pada gerak lurus ini, yang pertama adalah kecepatan, kemudian yang kedua adalah kecepatan, yang ketiga waktu dan jarak. Jadi itu adalah gerak-gerak ya, tapi masih ada lagi, ada gerak melingkar, gerak vertikal ke atas dan ada gerak vertikal ke bawah, ada juga gerak parabola dan seterusnya ya. Mungkin demikianlah pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian, insya Allah kita ketemu minggu depan dengan materi yang baru, yaitu usaha dan energi ya, untuk materi selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.